Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala segenap para jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat tarawih yang keempat dalam keadaan sehat walafiat dan suasana yang cukup sejuk, yaitu hujan. Insyaallah min alamat istijabah doa, yaitu tandanya doa diijabahi itu hujan. Dan mudah-mudahan segala hajat kita dijawab oleh Allah. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sholawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbicara puasa yang kemarin terkait dengan rahasia, kemudian sirnya, dan juga beberapa keutamaannya memang tidak bisa habis dibahas. Namun mewakili dari kemarin pembahasan untuk membawa kita semangat untuk melaksanakan menunaikan ibadah puasa. Tidak kalah pentingnya kita pada malam hari ini mengkaji terkait dengan syarat-syarat orang yang wajib berpuasa. Syarat-syarat orang yang wajib puasa itu ada 5. Syurutul wujub ini khamsul asya'a al-Islam ba'diku wa iqamatun nasihatun wa iqamatun. Syarat wajibnya orang itu berpuasa ada 5. Yang pertama yaitu Islam. Ini kemarin kan sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran, ayat-ayat amuni tidak ada manusia karena tidak ada yang kata-kata yang tadi Muhammad orang yang iman berarti pasti Islam. Dengan cara apa orang Islam? Yaitu dengan cara mengucapkan kalimat syahadat kalau dia boleh untuk puasa. Ada teman kita mungkin karena ingin merasakan, tapi kalau dia itu belum Islam, tidak sah ketika dia tidak wajib untuk berpuasa. Tanya teman kita, saya di Bali juga begitu. Waktu di Bali ya, saya ingin puasa di apa silakan. Tapi ya menurut ajaran kami, puasa untuk Anda tidak diwajibkan. Tapi kalau Anda mau puasa, ya cukup hanya menahan lapar. Kemudian dikatakan orang yang mendapatkan tuntutan, orang yang pantas mendapatkan tuntutan ini adalah orang yang sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga meskipun dia belum balik, tapi kok sudah ngerti, sudah baik ilmunya, dan dia tidak mau puasa, tidak masalah. Seperti yang pernah dialami oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sebelum balik itu sudah hafal Al-Quran dan juga paham terkait dengan ilmu Islam. Sehingga ketika pada waktu itu bulan Ramadan, beliaunya itu makan snack lagi, makan snack, ditanya, loh Syafi'i, kenapa kamu kok gak puasa? Kamu bisa. Terus kenapa gak puasa? Iya, soalnya saya belum taklif, belum balik, sehingga saya tidak wajib untuk berpuasa. Ini orang yang cerdas. Sehingga ketika anak kita kalau berpuasa dan dia itu belum balik, maka pahalanya ini dikhususkan atau diberikan kepada orang tua. Sebagai latihan, ada yang sebagai latihan mungkin puasa, mulai puasa duhur, puasa asar. Dulu saya begitu latihan karena belum balik. Adanya orang balik kalau laki-laki kan dua bermimpi basah. Kalau laki-laki perempuan tentu mengalami haid.
Nah, ketika dia itu mengalami semacam itu, maka dia itu mendapatkan tuntutan secara Islam atau pantas untuk diberi tuntutan Islam. Kalau belum, tidak wajib. Namun sah-sah saja ketika dilaksanakan dan memenuhi syarat-syaratnya puasa. Yaitu puasa anak kecil, mungkin masih 6 SD, dia ikut sahur, kemudian dia sampai menahan makan dan minum sampai maghrib, maka sah puasanya. Kemudian wajib qotun, yaitu kuat. Artinya kuat ini memang secara fisik itu dimungkinkan, sehingga ketika ada orang yang suyuh atau bisa dibilang orang yang kuat rentah, maka dia tidak wajib karena tidak kuat secara fisiknya. Atau memang menurut dokter tidak diperbolehkan untuk puasa. Nah, kalau kita sakit, cuma sakit kulit, ya tetap saja vaksin. Sampai mengatakan saya sakit, Pak, karena saya masuk di kategori tidak kuat. Kuat di sini menurut anjuran dokter kalau memang dia itu tidak pantas untuk berpuasa atau tidak disarankan untuk berpuasa, maka dia diperbolehkan. Artinya apa? Dia tidak berdosa ketika dia itu tidak berpuasa. Namun ketika dia sehat, ketika yang sakit, maka dia dikodok itu. Namun ketika orang ini suyuh, orang yang kuat ini cukup dengan membayar fidyah. Yang berapa? Satu yaitu 600 gram beras. Kalau kemudian posihah, ya sehat. Seperti yang kita bilang sehat, di sini sehat itu tidak dalam keadaan tidak atau dalam keadaan tidak pingsan atau sedikit pingsan karena ada, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian iqamah di sini adalah dia di dalam keadaan tidak di dalam perjalanan. Maka ketika dia itu dalam perjalanan, dan perjalanan ini ada yang mengatakan yang pas itu atau syaratnya itu adalah dia perjalanannya itu berangkat sebelum subuh. Jadi kalau perjalanan setelah subuh, kemudian perjalanan sampai bisa dikosor sholat ya 84 km, kemudian dia mengatakan saya dalam perjalanan. Nah, bahasanya di sini dia tetap diwajibkan untuk menahan atau tetap diwajibkan untuk berpuasa, dan kalau dalam keadaan hari Jumat maka dia belum mendapatkan rukhsah dalam perjalanan. Karena apa? Syaratnya itu sebelumnya perjalanan itu subuh. Kebanyakan yang saya lihat itu setelah atau pagi dia perjalanan kemudian mengatakan saya dalam perjalanan. Oleh karena itu ini terkait dengan beberapa kewajiban, hal-hal yang terkait dengan menahan sesuatu itu merupakan perjalanan ketika dia dalam keadaan puasa. Seumpamanya kita masak atau seumpamanya kita itu dalam keadaan lewat di pasar-pasar, kemudian ada orang yang merokok, kemudian ada orang yang lagi bikin sate, kemudian ada hirupan asap itu masuk ke dalam kita tidak disengaja, maka itu tidak benar. Namun kok disengaja dihirup, ya tentunya tidak bisa membatalkan, baik di dalam keadaan kita memasak maupun kita lewat di pasar atau tidak. Mungkin itu saja hal-hal yang keteria orang-orang yang diwajibkan di dalam puasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.